aja diberkati di depan, tapi semua yang datang dapat berkat, pulang dari tempat ini juga dapat kekuatan yang baru. Amin. Kasih tepuk tangan. Pak Bapak tadi terima kasih karena Bapak mau datang untuk mengisi narasumber di telepon kita keempat. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Kan sekarang banyak anak muda yang merasa takut atau ragu ketika memikirkan masa depan. Nah, dari sudut pandang firman Tuhan, bagaimana kita bisa memulai melangkah maju di tengah rasa takut tersebut? Seperti tema event kali ini, yaitu Step Forward in Faith. Oke. Jadi saya dulu nanti Pastor Anda tambahin. Jadi rekan-rekan, ada yang masih hafal nggak ayat tema kita dari mana? Wih, luar biasa, benar-benar di luar kepala ya. Benar-benar di luar kepala. Jadi Yosua 1 ayat 9. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin tentang rasa takut, setiap orang pasti punya rasa takut. Jadi takut itu wajar. Sama-sama bilang, takut itu wajar. Nah, wajar. Dan kenapa itu adalah sesuatu yang sebenarnya wajar? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Benar nggak? Dan tapi begini, kita harus bisa kendalikan ketakutan. Jangan sampai ketakutan yang mengendalikan kita. Karena kalau sampai ketakutan yang mengendalikan kita, mau sampai kapanpun kita nggak maju-maju. Dan uniknya, rekan-rekan gua dari riset terkasih dalam Tuhan, bahwa Musa itu ketika dia dipakai Tuhan luar biasa, dia diawali dengan ketakutan. Ada yang tahu nggak ketakutannya apa? Tidak bisa bicara, kalau dalam bahasa aslinya gagap. Ya, ada banyak sekali. Daud bahkan merasa bahwa dia takut. Artinya ketakutan itu wajar. Cuma orang-orang hebat adalah orang-orang yang bisa menaklukkan ketakutannya. Maka ada satu ayat juga yang mirip-mirip nih. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya bilang langkah-langkah. Maksudnya langkah itu adalah setiap jalannya pelan-pelan, nggak langsung dibawa ke tujuan, tapi setiap langkah kita pasti membawa ke tujuan. Itu kurang lebih. Pastor Anda, silakan. Oke, sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang dari sharing sama Pastor Giri ya. Di selama kita hidup mungkin pasti ada yang namanya rasa takut, benar ya? Betul. Selama kita masih napak pasti ada rasa takut. Karena satu hal tadi, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi balik lagi, kalau kita mau serahin semua rasa takut kita sama Tuhan, terkadang rasa takut itu yang Tuhan pakai untuk nunjukin jawabannya. Makanya saat kita bawa rasa takut kita sama Tuhan, kita perlu namanya iman. Karena iman adalah dasar dari sebuah pengharapan dan tidak segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita udah serahin rasa takut kita sama Tuhan, kita juga harus punya iman sama Tuhan. Dan yang terakhir mungkin saat kita mau ambil langkah awal, langkah pertama dalam Tuhan, kita harus tahu dulu bahwa masa depan kita jawabannya dari Tuhan bukan tekanan atau bukan paksaan buat kita. Tapi kita harus sadari dulu bahwa nanti garis akhirnya, finishnya itu panggilan buat setiap kita. Jadi teman-teman yang udah ada di tempat ini semua punya panggilannya masing-masing, amin. Tinggal setiap kita bagian kita berani untuk ambil langkah pertama dalam Tuhan dan harus punya iman dulu sama Tuhan Yesus. Itu aja. Terima kasih untuk Pak Giri dan juga Pak Arda. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Dalam pengalaman pelayanan Pak Giri dan juga Pak Arda, menurut Bapak sekalian, apa arti dari step forward in faith atau melangkah dalam iman yang sesungguhnya? Dan bagaimana nih caranya anak muda itu bisa tahu langkah yang kita ambil itu benar-benar berdasarkan iman, bukan sekadar kebenaran dalam diri sendiri? Boleh? Boleh diulang? Pelan-pelan gitu. Singkatnya, berdasarkan dari pengalaman pelayanan, menurut Bapak sekalian, langkah dalam iman itu arti sesungguhnya itu apa? Oke. Sebenarnya kalau buat setiap kita, apalagi anak-anak Tuhan, pasti punya pengalaman-pengalaman yang gak masuk akal ya. Kadang itu yang menunjukkan bahwa kita punya iman. Kalau boleh sedikit sharing ya Pak, sedikit cerita juga.
awal saya pelayanan itu tahun 2010 sebagai choir. Mungkin teman-teman yang pernah ikut ibadah Bunda Kristen Pati, saya pernah cerita bahwa pertama kali saya pelayanan, masuk terjun pelayanan sebagai choir. Singkat cerita saya masuk singer dan sampai ada sekarang melayani sebagai worship leader, semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya bersyukur karena di masa muda saya dikasih percayaan sama Tuhan untuk boleh melayani. Satu yang saya percaya saat itu, kalau saya kasih diri saya pelayanan, masa depan saya terjamin. Semuanya gampang, semuanya mudah. Tapi ternyata ikut Tuhan nggak sesimpel itu teman-teman. Apalagi setiap kita yang mau dibentuk. Singkat cerita, saya tuh lulus SMA, Pak Pendeta, saya pengen jadi pilot waktu itu. Saya nggak pengen jadi pembicara. Saya nggak pengen jadi pendeta. Karena saya pengen jadi pilot waktu itu. Makanya saya selesai SMA, saya lanjutin pendidikan saya, ambil manajemen penerbangan. Karena untuk masuk ke pilot agak mahal Pak, waktu itu. Ya, singkat cerita saya ikut pendidikan. Kenapa saya yakin dan saya pede saat itu? Karena basic orang tua saya dua-duanya dari penerbangan. Papa saya bagian FOO, mama saya bagian mugari Pak. Jadi saya sangat yakin saat itu kalau saya masuk di dunia penerbangan akan mulus, jalannya terbuka lebar karena saya punya koneksinya di mana-mana. Karena waktu itu papa saya punya license FOO, mama saya jadi mugari. Jadi saya yakin waktu itu gampang banget masuk ke dunia penerbangan. Singkat cerita saya lulus dunia penerbangan, tapi waktu itu ada kejadian Air Asia jatuh. Akhirnya rekrutmen semua ditutup, termasuk apalagi yang cowok-cowok untuk mugara sama airline staff waktu itu. Karena saya kalau langsung ke pilot biayanya cukup besar, jadi saya pikir saya ngambil batu loncatan dari ground staff dulu. Singkat cerita saya ikut, ternyata saya nggak dipanggil nih. Saya udah ikut interview, saya nggak dipanggil. Akhirnya saya ngomong sama orang tua, kita sepakat mau jual rumah untuk saya bisa ikut langsung sekolah penerbang waktu itu. Akhirnya kita sepakat mau jual rumah untuk biaya saya ikut sekolah penerbangan. Tapi itu saya coba dulu deh yang negeri, yang murah. Saya ikut di Banyuwangi Pak. Saya ikut yang di Banyuwangi, tes, dan puji Tuhan saya nggak masuk ternyata. Puji Tuhan saya nggak masuk. Akhirnya itu sepakat kita mau jual rumah deh. Kita jual rumah untuk nanti biaya masuk ke sekolah penerbangan yang swasta karena harganya cukup mahal Pak. Kalau yang swasta dibandingin negeri hampir 3 kali lipatnya. Akhirnya kita sepakat kita mau jual rumah untuk biaya saya masuk sekolah penerbangan. Tapi ternyata bertahun-tahun rumah itu dijual, bertahun-tahun itu juga rumah gak laku. Karena sempat ada waktu lama, saya nggak tahu kayak gimana nih. Saya takut banget, saya panik. Itu tahun berapa ya? Saya lulus SMA 2014, berarti 2017 itu saya nggak ada kegiatan karena sekolah pendidikan dari SMA lulus lanjut penerbangan, sekolah manajemen penerbangan cuma 1 tahun Pak. Di 2015 sampai 2017 saya nganggur teman-teman. Gak ada kegiatan sama sekali. Satu sisi saya rasa minder, satu sisi saya ngerasa takut akan masa depan saya kayak gimana. Katanya anak Tuhan, pelayanan Tuhan janjiin semuanya gampang. Padahal orang tua saya basicnya penerbangan kok susah. Akhirnya ada jemaat Pak. Jemaat tiba-tiba nawarin saya. Ini kenapa saya bilang jadi keberanian saya di awal. Karena tiba-tiba dia datang nawarin brosur sekolah teologi. Karena saya sama sekali nggak ada mau ikut teologi gitu, nggak pengen ikut teologi. Tapi mama saya cuma bilang, gak apa-apa Kak, lumayan untuk basic kakak pelayanan sebagai worship leader. Dasarnya harus bagus, fondasinya harus bagus. Oke, nggak apa-apa. Singkat cerita saya ikut masuk sekolah teologi dan nggak perlu waktu lama. Saya daftar, rumah yang tadinya mau dijual laku di tahun saya memutuskan untuk
belajar teologi. Di situ baru saya ambil sikap bahwa kayaknya emang jalannya Tuhan di sini. Kayaknya emang Tuhan maunya saya jadi pilot buat teman-teman, gimana untuk sharing kebaikan Tuhan, gimana untuk kita belajar sama-sama mengarah tujuannya Tuhan buat setiap kita itu apa. Dan waktu itu ternyata Bapak Pendeta Giri dulu sering pelayanan di Bandung. Saya masih ingat banget. Dulu saya masih worship leader di Bandung. Setiap Pak Pendeta Giri datang ke Bandung, saya selalu diminta untuk bacain Alkitab. Bacain Alkitabnya Pak Pendeta Giri. Pak Pendeta Giri nggak pernah nanya bisa atau mau nggak. Pak Pendeta Giri langsung nanya, nanti bantuin saya bacain dulu. Saya masih ingat. Dan setiap sesinya Pak Pendeta Giri selalu bilang, Jemaat Tuhan yang bantuin saya hari ini worship leader yang suatu saat nanti akan jadi pembicara di gereja Tiberias. Dan saat itu saya cuma yakin, saya cuma percaya bahwa kalau Tuhan udah tunjukin jalannya, Tuhan juga akan sediakan semuanya buat setiap kita. Jadi mungkin itu aja. Kalau kita udah mulai berani ambil langkah, ambil sikap, Tuhan pasti sediain semuanya kok. Tapi kalau kita melangkah sendiri, kita cuma mengandalkan kekuatan sendiri, ya Tuhan juga nggak akan berkenan sih. Itu aja. Oke, Pak Pendeta Giri ada. Tepuk tangan dulu dong untuk kesaksiannya. Ya, kalau saya itu sebenarnya agak ya justru kebalikan, karena lulus sekolah pendeta, perlu disebutin isi tahun berapa. Jadi lulus sekolah pendeta itu S1, kalau nggak salah lulusnya 2008. Nah dulu pas masuk sekolah pendeta itu, bapak saya bilang begini, kalau kamu masuk sekolah pendeta, maka nggak boleh minta uang sama sekali. Jadi saya dari S1 sekolah pendeta itu nggak pernah minta uang sama sekali dari papa saya. Karena kalau Tuhan yang panggil kamu, Tuhan yang penuhin. Nah singkat cerita, rekan-rekan, 2008 itu orang kan lulus sekolah teologi pengen langsung jadi pendeta, begitu kan? Harapannya dulu ada yang di sini, ada yang Tiberias, masih tahu nggak buletin Tiberias zaman dulu? Yang bentuknya kayak koran itu, ya kan? Begitu lulus sekolah teologi, kita tiap minggu baca jadwal namanya sudah ada belum? Ternyata belum muncul juga. Dan kita harap-harap tuh, ya ternyata belum muncul. Singkat cerita kan? Ya saya dulu 2009 menikah. Nah 2008 juga menikah. Di tahun yang sama, jadi lulus langsung menikah. Dan yang namanya menikah kan butuh uang untuk biaya operasional hidup. Akhirnya saya kerja lah, singkat cerita, kerja kesana kemari. Dan uniknya, sejak 2009 saya ya jadi jemaat Tiberias biasa, nggak melayani. Maksudnya pelayanan juga ya biasa-biasa aja. Jadi saya kerja. Uniknya waktu itu, sekali lagi kalau saya cerita ini tidak ada maksud untuk menyombongkan apapun ya. Jadi Tuhan angkat naik sampai di tahun 2000, sebentar saya harus konfirmasi istri saya dulu. 2016 saya itu dipercaya untuk pegang perusahaan. 2018, ya sekitar 2018 itu saya dipercaya jadi director di sebuah perusahaan. Nah 2018 ini dilemanya kembali justru. Karena waktu itu ketika saya mau diangkat lagi, satu lagi, kalau diangkat di director itu ya udah lumayan tinggi jabatannya. Tapi waktu itu dilemanya adalah saya sudah pasti nggak mungkin bisa pelayanan. Ngomong-ngomong kalau nggak salah, maaf, saya koreksi, 2016. Ya, 2016 dulu 2016 itu saya masih khotbah hari Sabtu. Jadi khotbahnya masih hari Sabtu. 2015 dulu masih hari Sabtu. Dan saya mau diangkat naik, karena kalau diangkat naik hari Minggu masih jadi korban. Saya nggak mungkin bisa pelayanan. Lalu di antara dilema itu saya doa sama Tuhan. Karena begini, kalau pilihannya antara yang baik dan buruk gampang, benar nggak? Tapi kalau pilihannya di antara baik dengan baik, ini kan sama-sama baik nih. Yang satu untuk pelayanan, satu lagi untuk ya bisa aja kita buat alasan supaya menghidupi anak-anak, gitu kan? Pilihannya antara baik sama dan baik. Saya doa sama Tuhan, dan uniknya saya doa sama istri saya bilang begini, ingat panggilan kamu kan jadi hamba Tuhan, pendeta. Dan akhirnya setelah dengar itu, saya tidak berat hati, sama sekali tidak berat hati. Saya ambil keputusan, saya tinggalkan perusahaan yang itu. Karena saya bekerja berkarir ya. Jadi kerja karir, saya tinggalkan perusahaan itu, saya masuk sekarang ini di perusahaan
yang jauh lebih kecil tanpa jabatan apapun. Jadi kalau mau dibilang saya kerja, sekarang ini saya kerja atau enggak, ya saya kerja sama orang. Saya tanpa ada jabatan apapun, cuma dengan orang tersebut saya nego begini, saya boleh masuk kapanpun. Maksudnya tidak ada jam kantor. Puji Tuhan orangnya setuju. Intinya secara penghasilan pasti jauh. Tetapi nggak tahu kenapa, ini salah satu bukti sih bahwa ini jalan Tuhan. Kita tidak merasa kehilangan apapun. Ya, walaupun secara finansial berkurang, tapi kita nggak merasa rugi sama sekali. Dan kita jalan ini kayaknya senang-senang saja. Dan ini juga sekaligus memperkuat kesaksiannya mirip-mirip soalnya sama Pak Koordinator di tempat ini, ya, sama Ibu juga kan. Saya percaya kalau Tuhan yang sudah buka jalan, maka Tuhan pasti kasih rasa damai sejahtera. Gitu sih. Siapa? Diberikan tepuk tangan. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk tema hari ini kan diambil dari dalam Yosua 1 ayat 9. Itu ada berkata, Tuhan berkata untuk kuat dan teguh. Secara praktis, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda supaya mereka benar-benar hidup dalam keberadaan iman setiap harinya, mungkin pas sekolah, kuliah ataupun kerja. Oke, jadi Yosua 1 ayat 9 itu kan terjadi ketika Yosua baru gantiin pemimpin sebelumnya. Ada tahu nggak pemimpin sebelumnya siapa? Ulang ya, biar keren pas lagi direkam. Jadi itu terjadi Yosua baru ganti pemimpin sebelumnya, namanya adalah luar biasa, pasti sering baca Alkitab ini. Kan begitu. Jadi, nah Yosua takut, kenapa? Karena pemimpin sebelumnya hebat, ya kan? Apakah dia bisa? Nah, pertanyaan ini kan sering muncul sama kita kan? Apakah kita bisa? Sekolah aja pas-pasan, kuliah aja kadang-kadang nggak nyambung, ya, nggak ada modal untuk sukses. Tetapi kalau Tuhan yang tunjukin, Tuhan bukan hanya tunjukin mimpi, Tuhan pasti juga tunjukin jalannya. Anda pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Anda pasti akan dipertemukan dengan peluang-peluang yang pas. Jadi, rekan-rekan, mimpinya jangan kepanjangan. Langkah pertama untuk membuat mimpi itu berhasillah step forward, mulai melangkah. Dari saya. Oke, kalau dari saya mungkin beraninya harus dari beda dulu ya. Karena terkadang anak-anak muda sekarang tuh pengennya ngikutin arus dunia. Kayaknya pengen sama kayak yang lagi ngetren sekarang. FOMO kalau sekarang tuh bahasanya ya. Padahal belum tentu baik. Padahal belum tentu benar-benar ya. Makanya sebelum kita mau melangkah, kita harus punya pegangan dulu. Kita harus kuat dulu supaya nggak diombang-ambing. Nah, kita harus tahu dulu sumber kekuatan kita siapa? Tuhan. Berarti anak-anak muda kalau kita mau mulai melangkah, kan tadi Pak Pendeta udah bilang langkah, step forward. Kita harus kuat dulu supaya nanti sekiranya ada angin, sekiranya ada badai, kita nggak goyang duluan. Kitanya nggak goyah karena kita udah tahu kita berdirinya berakarnya sama siapa. Kalau di Yosua 1 ayat 9 di kalimat pertamanya kan Tuhan bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kalau bilang bukankah berarti kan sebenarnya Tuhan udah bilang berkali-kali ya. Kalau teman-teman baca mungkin Tuhan udah bilang berkali-kali. Berarti bukan jadi pilihan. Waktu kalian mau ngambil langkah awal, langkah pertama, bukan pilihan kalian untuk kuat dan teguh, tapi perintah Tuhan harus kuat dan teguh. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak berbicara soal hasilnya, tapi waktu diproses kitanya udah kuat teguh duluan karena kita udah punya pegangan, kita udah punya fondasi yang kuat sama Tuhan. Itu aja. Baik, terima kasih. Setelah kita lengkapi tema kita dari Yosua 1 ayat 9 untuk kuat dan juga teguh. Selanjutnya kita mau tahu, kita mau tanya, ketika kita sudah mau melangkah, sudah punya rencana, punya rancangan, tapi ternyata lingkungan, keadaan sekitar bikin kita tuh merasa minder, bikin kita merasa mundur lagi. Jadi gimana nih supaya iman itu tetap ada, tetap konsisten untuk berjalan ke depan? Di sini ya Pak. Kalau saya sih menggambarkan diri kita tuh, coba teman-teman bayangin kita tuh bagai gadget.
handphone. Supaya kita tetap bisa berfungsi, supaya kita tetap bisa berguna, kita harus punya koneksi. Kita harus punya sinyal yang bagus. Kitanya sama yang punya sinyalnya harus punya koneksi yang bagus. Supaya apa? Kalau teman-teman naik kendaraan, kalau misalnya lagi nggak tahu jalan, pasti buka maps kan. Terus tiba-tiba sinyalnya habis di tengah jalan, kita bingung nggak? Kita takut nggak teman-teman? Itu juga sama setiap kita. Kita harus punya koneksi. Kita harus punya apa ya namanya Pak bilangnya? Sinyalnya harus kuat. Caranya gimana? Bangun jam doa. Solusinya harus punya jam doa yang teratur, komit aja sama Tuhan. Kalau kemarin kan Pak Mendagri firmannya hari Minggu harus punya jam doa, harus disiplin, apalagi kita yang pelayanan itu harus disiplin. Tetap cari Tuhan walaupun kita hari Minggunya sibuk pelayanan, tetap ambil sela-sela untuk kita dengar firman, atau tengah minggunya kita dengar firman. Supaya apa? Supaya kitanya refresh, supaya kitanya tetap terkoneksi, gak putus di kita, tapi kita tetap terkoneksi. Yang kedua, kita harus punya kapasitas untuk buang hal-hal yang gak baik. Kalau kita ibaratkan kita jadi gadget tadi, terus kita install semua aplikasi, semua hal, foto-foto, semua video, akhirnya penuh. Kita nggak pernah nyaring, kita nggak pernah hapus-hapus yang nggak berguna. Akhirnya lemot ya, akhirnya nggak berguna, akhirnya nggak bisa digunakan secara maksimal. Jadi setiap kita masih muda, mumpung masih muda, benar ya Pak, harus bisa filter. Apalagi sekarang dunia makin gampang untuk akses apapun. Apalagi sekarang udah makin canggih, ada AI, kita harus bisa bijak, kita harus bisa pinter untuk menggunakan smartphone. Demikian juga kita harus punya filter. Filternya dari mana? Dari Roh Kudus. Jadi bangun hubungan sama Tuhan supaya Roh Kudusnya aktif dalam setiap kita. Yang ketiga, kita juga harus punya circle yang membangun. Jadi kalau kita udah mulai melangkah, kalaupun kita gagal, ada teman yang selalu support. Ada lingkungan yang bukan ngejatuhin, bukan ngerendahin, tapi yang support kita, yang ngebangunin kita, yang semangatin kita. Itu aja kalau solusi dari saya. Ya cuma merangkum aja. Yang pertama, tinggalin aja. Jadi kalau lingkungannya toksik, tinggalin aja. Membuat kita minder kok, ya tinggalin aja. Tapi yang kedua juga jangan lupa ya, kalau kita di pergaulan tersebut sudah paling pintar, maka cari pergaulan yang lain. Nah, maksudnya, ini di antara teman-teman bilang kita sudah paling pintar nih, cari pergaulan yang lain. Kenapa? Karena kalau engkau bergaul sama orang-orang yang dimana engkau paling pintar, maka nggak bisa berkembang. Jadi dua itu saja. Dan tadi jam doa, saya seneng. Ini bukan memuji karena pastornya di sini. Saya itu kan lagi khotbah. Pastor Arda ini salah satu pendeta yang konsisten tetap dengar firman. Jadi walaupun belum sisinya dia, kalau di Betos saya lihat mojok-mojok ngintip-ngintip, pendeta Arda dengerin firman. Juga Bro Terry juga saya berapa kali tuh ngeliat, walaupun dia bertugas, dia ngeliat dengar juga firman. Ya, koordinator di tempat ini Pak Alfredo juga, jangankan di gerejanya, bahkan pas lagi retret Pak Sutri dia dengar firman juga sama istrinya. Artinya apa? Nggak mungkin bisa sukses, lihat ya. Nggak mungkin Anda ngomong, didengerin orang kalau kita sendiri nggak belajar dengerin orang. Ya, jadi kalau mau sukses isi dulu yang di sini supaya nanti jangan sampai pas lagi Tuhan percayakan hal besar kita goyang karena ininya kosong. Itu dari saya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A sama Imbahat, yang terakhir pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh pendeta kepada anak muda Bunterges yang saat ini mungkin sedang berada dalam fase bingung akan masa depan mereka. Oke. Yang pertama, tanya sama yang ahli. Jadi tanya dulu sama yang ahli. Ada bingung nih, tanya sama yang udah pengalaman. Jadi tanya sama yang ahli. Yang kedua, rekan-rekan, ya supaya kita nggak bimbang, pegangan. Nggak bingung kan? Pegangan maksudnya pegangan sama sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata, firman Tuhan. Yang ketiga, jangan kelamaan bingungnya.
kadang-kadang kita baru sadar itu ada jebakan atau enggak setelah melangkah. Jadi yang pertama tadi apa? Lupa. Apa? Nah, ini tes nih. Karena kalau nggak selesai, nggak bisa jawab, kita nggak pulang. Yang pertama tadi apa? Apa? Cari tanya. Yang kedua? Pegangan sama firman Tuhan. Yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah jadi ngomong. Ya, jadi pulang. Kalau mereka bilang ketiga tahu berarti kan sekarang. Jadi yang ketiga rekan-rekan, ya, supaya kita nggak bingung, nggak bimbang, melangkah tadi saya bilang. Melangkah ya, supaya kita tahu jebakannya di mana. Ini selesai. Kalau dari saya mungkin boleh teman-teman yang bawa Alkitab, yang ada Alkitab di handphonenya, buka Yesaya 41 ayatnya yang ke 10. Kan tadi Pastor Gary udah kasih tips and tricksnya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemana-mana. Itu aja kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih karena Oke, mungkin puji Tuhan kita sudah mendengar sharing yang sama berarti hari ini. Mungkin kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman semua ada yang punya pertanyaan, boleh angkat tangannya. Boleh kan? Oke, shalom semuanya. Ya, perkenalkan nama aku Teddy. Terima kasih buat sharing dari Pastor Gary dan juga Pastor Anda. Mungkin tadi menarik yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gary gitu ya, tentang ada pilihan baik dan baik yang karena kita bingung gitu ya. Next step-nya harus seperti apa, karena dulu ini baik gitu. Dan aku waktu itu pernah mengalami hal yang sama dan pernah juga disarankan dari salah satu rekan pelayanan kayak, oke, tanya Tuhan, hanya itu aja, tanya Tuhan gitu ya. Nah di sini kayak mungkin pertanyaan juga gitu ya untuk kita semua kayak ada nggak sih ciri-ciri yang kayak untuk menentukan gitu Pak, kayak ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah tanya ke Tuhan gitu, apa sih tanda-tanda yang biasanya kayak oke, kita harus pilih yang ini gitu. Nah itu sih Pak mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin kalau tadi Pak Giri sudah bilang baik dan baik, terus berdoa, nah setelah berdoa biasanya seperti apa? Terima kasih. Iya. Ngomong-ngomong, Rotary ini UI ya? Cum laude ya? Cum laude. Itu makanya generasi minyak anggur itu kali rusakan. Ya jadi kalau bingung nih bimbang, ini jalan Tuhan atau enggak? Saya sering singkat dengan istilah sign, S-I-G-N. Yang pertama, kalau itu jalan Tuhan pasti S, sukses. Ada tanda-tanda bahwa wah kita berhasil di situ. Contoh pilihannya antara, wah kayak tadi saya ambil contoh, antara pendeta atau misalnya di pekerjaan. Kalau memang jalan Tuhan di situ, pasti Tuhan akan kasih keberhasilan. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, rekan-rekan semua guys, visi saya itu sebenarnya paling utama adalah pengajar. Ya. Yang kedua, insting. Kalau itu benar-benar jalan dari Tuhan, kayaknya feeling kita dapat banget di situ. Contoh, misalnya disuruh pilih, oh Tuhan saya ini pilihannya mau jadi atlet atau mau jadi apa? Mau jadi penulis buku. Ternyata Tuhan arahkan jadi atlet. Instingnya jalan. Oh kayaknya kalau misalnya begini nih, wah ini bisa. Jadi instingnya jalan. Growth itu bertumbuh. Pernah nggak sih misalnya Anda lagi belajar sesuatu, kayaknya lagi belajar sesuatu nih tentang misalnya Tuhan arahin Anda jadi atlet. Anda lagi latihan tanpa sadar, dari jam 6, tiba-tiba latihan terus, tiba-tiba udah jam 9. Waktu berlalu begitu cepat, itu tanda dari Tuhan. M, needs. Setelah melakukannya ada kepuasan, ada rasa damai sejahtera. Jadi S-I-G-N. S I
Intrinsic gain, growth, and needs. Oke, boleh pulang. Gitu ya, dari. Mungkin dari Kak Arda ada yang ingin disampaikan? Gak jauh ya, mungkin pasti kayak gitu ya. Kayak teman-teman sini ada yang datang sama sahabatnya nggak? Oh nggak ada. Oh ada. Mungkin boleh maju ke depan berdua aja, berdua sama sahabatnya. Oh bukan sahabat. Mungkin boleh maju ke depan berdua. Kasih tepuk tangan dulu. Bang. Berdua. Saya enggak sendiri berdua. Siapa mungkin dari yang bertiga atau boleh tiga-tiganya deh. Soalnya mau agak peragaan dikit. Boleh dong ke depan, kasih tepuk tangan dong sekali lagi dong buat teman-temannya. Berdua aja mungkin, bertiga? Oh berdua aja. Di sini. Oh. Analoginya kayak tadi sebenarnya udah lengkap banget sih dari Pak Pendeta Giri. Coba salah satu ada yang mau jadi penunjuk arah atau enggak, yang baju hijau agak sekarang ada. Yang satu lagi berdiri di sini. Tapi menghadapnya ke sini. Tutup mata. Kamu suruh maju atau mundur terserah. Iya mau. Maju pelan-pelan. Oke, cukup. Detailnya seperti itu sebenarnya teman-teman. Kalau emang udah ngerasa yakin, kalau udah benar-benar sahabatnya berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Berarti udah cukup lama ya teman-teman. Udah ada spare waktu yang panjang untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi kalau mau tahu itu datang dari Tuhan atau enggak, ada rasa aman, nyamai sama yang terakhir dari Pak Pendeta yakinnya ada rasa damai. Tapi kadang suka keliru kalau anak-anak muda tuh pas lagi jatuh cinta nih Pak Giri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Kalau kadang-kadang kalau lagi jatuh cinta, terkadang mungkin kan sekarang anak-anak muda ya mau tahu itu dari Tuhan atau enggak, suka mengiya-iyakan Pak Pendeta. Suka mengiya-iyakan, oh ada damai, oh ngerasa bahagia kok sama dia. Ini kalau kita ngomongin tentang pasangan hidup ya, karena kan kita nanti akan ada fasenya untuk nyari pasangan hidup. Terkadang setiap kita nggak suka denial aja, padahal orang-orang di sekitar tuh udah ngasih warning, udah ngasih masukan, udah ngasih insight yang jangan deh, gak usah dilanjutin deh, karena akhirnya semua bakal sia-sia. Akhirnya semua cuman ada rasa kekecewaan sama buang-buang waktu aja. Jadi kalau dalam hal itu kita perlu peka juga sama keadaan. Terkadang hal kayak gitu bikin kita nyaman juga, bener gak Pak? Hal itu bikin kita ngerasa bahagia juga, tapi salah. Makanya cari yang bener dulu. Cari yang bener dulu, benernya dari mana ya? Dari firman Tuhan. Makanya sering baca firman Tuhan, harus punya jam doa, dekat sama Tuhan. Kayak tadi, kalau udah sahabatnya ngasih tahu kan, mau ngelangkah, gak ragu-ragu, mau ngelangkahin kaki pertama, walaupun tadi kan stepnya gak rata ya, tapi dia ngasih taunya gitu, maju satu langkah ke depan, hati-hati. Nah, gitu. Karena dia udah punya rasa percaya sama sahabatnya, dan sahabatnya gak akan menjerumusin temennya, kayak gitu. Boleh teman-teman, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ada pertanyaan lagi, boleh angkat tangannya. Oke, mungkin oke. Shalom, Pastor Giri, Sarda, salam semuanya. Pola, nama saya Jason. Saya mau nanya, berarti kan kalau kita step forward itu kan berarti kan sudah mengambil langkah dengan iman, dan kita teruskan mengambil langkah dengan iman. Berarti kan kita ada ekspektasi di mana akan ada jawaban yang baik yang sesuai ekspektasi kita dari Tuhan kan. Saya mau tanya, apabila di perjalanan itu Tuhan tuh sepertinya tuh kayak gak menjawab gimana ya, itu dalam langkah iman, tapi kok gak ada jawaban yang sesuai ekspektasi kita dan segala macam. Nah, baru menurut pastor berdua, sikap yang benar itu seperti apa saat ini? Seperti itu. Terima kasih. Ini unik ya, karena kebanyakan kan anak muda pengennya hasilnya kayak gimana, pengen hasilnya yang bagus, pengen hasilnya yang baik, pengen hasilnya yang keren. Padahal sebenarnya Tuhan gak terlalu mementingkan itu kok. Kita sendiri yang suka sibuk sama hasilnya kayak gimana.
kita yang selalu sibuk sama finalnya kayak gimana. Malah sebenarnya yang Tuhan mau itu kita bertumbuh dulu di prosesnya. Karena di prosesnya nanti Tuhan membentuk, Tuhan yang ngubahin setiap hati yang kecil mungkin bisa jadi besar, semangatnya kecil bisa jadi besar, hal-hal yang kecil bisa jadi besar. Sebenarnya tujuannya Tuhan mau ke sana. Tuhan maunya kita tetap setia. Tuhan pengennya setiap kita tetap taat. Karena nanti apapun hasilnya, kalau kita udah setia sama Tuhan, kita udah taat sama Tuhan, sekalipun menurut kita hasilnya nggak maksimal, hati kita udah kebentuk duluan, pribadi kita udah kebentuk duluan, iman kita udah dewasa duluan. Jadi hasilnya apapun itu, kita udah bersyukur sama prosesnya yang Tuhan udah ngasih buat setiap. Begitu aja. Terima kasih teman-teman. Cuma menambahkan sedikit. Ya jadi betul, Tuhan memang tidak terlalu itu hasilnya ya. Yang Tuhan lebih tertarik adalah prosesnya, karena Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita. Ya, dan tanpa kita sadar sebagai ini ya. Coba ingat deh, 3 tahun terakhir ada nggak sih masalah berat yang pernah rekan-rekan hadapi? Pernah yang seakan-akan kok kayaknya nggak mungkin ada jalan di luar, pernah nggak begitu? Tetapi tanpa kita sadar, kita ini jauh lebih kuat loh dibandingkan 3 tahun yang lalu. Kita ini otot-otot rohani kita jauh lebih mapan dibandingkan 3 tahun yang lalu. Jadi lihatnya hasilnya itu bukan hanya dari output akhirnya, tapi lihat deh, kita makin dewasa nggak, makin berubah nggak? Baik, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Shalom Pastor. Kenalin, aku Hana. Mau nanya dong, bagaimana sih cara kita sebagai anak muda tetap kuat di dalam Tuhan walaupun di tengah guncangan masalah, baik di dalam keluarga, kuliah, atau pertemanan. Terima kasih. Oke, tetap kuat dalam Tuhan ya. Saya jawabannya cuma satu. Tapi nanti ada 1A, 1B, 1C. Jawabannya adalah hubungan. Yang pertama, jaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Karena kalau yang udah pacaran siapa sih? Boleh nggak yang udah pacaran lambaikan tangan? Good. Nah. Yang udah pacaran tapi tidak mengaku lambaikan tangan boleh? Kalau kita udah sayang banget sama pacar kita, nggak mungkin kita boleh kiri kanan kok. Kalau kita udah sayang banget sama Tuhan, mau ada badai seperti apapun, nggak akan mempengaruhi perasaan kita. Ingat ya, perasaan bisa bohong. Kayak pasar Arda bilang juga gitu kan. Ya tapi firman Tuhan nggak bisa. Jadi jaga hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, jaga hubunganmu dengan orang-orang yang selama ini mendukungmu. Ya buat rekan-rekan, saya percaya rekan-rekan Boanerges nanti Tuhan akan percaya hal besar. Nanti kalau sudah sukses, ingat ya, orang pertama yang harus dibahagiakan adalah orang yang selama ini berjuang bersamamu dalam doa. Mereka yang harus dibahagiakan. Dan yang ketiga, jaga hubunganmu dengan dirimu sendiri. Sayangi dirimu, begitu kan? Karena kalau engkau sayang sama dirimu, engkau pasti akan jaga hidupmu. Nggak mungkin bergaul dengan orang-orang yang toksik. Nggak mungkin kita mau bergaul dengan orang-orang yang omongannya suka belok-belok, karena itu akan membuat hidup kita belok-belok. Jadi, ulang ya. Hubungan apa? Sayangi Tuhan, sayangi orang-orang yang menyayangimu, dan sayangi dirimu. Gak jauh beda ya, pasti teman-teman kalau kita mau melangkah, kalau kitanya gak yakin sama tujuannya, pasti bingung kan mau ngambil langkahnya kayak gimana ya. Jadi sebelum melangkah ya, benar tadi kata Pak Pendeta Giri, harus punya koneksi, harus punya hubungan dulu yang kuat, supaya nanti di tengah jalan kalau kita hubungannya gak kuat, hubungannya terputus, bingung. Yang ada kitanya panik, yang ada kitanya takut, yang ada kitanya malah tumbang. Jadi harus punya fondasi yang kuat, yaitu yang punya sinyal yang selalu terhubung sama Tuhan, harus selalu connect sama Tuhan dalam hal apapun. Itu aja. Terima kasih karena tadi atas pertanyaannya.
Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, boleh. Halo Pastor. Ini temanya menarik ya. Step forward in faith. Kebetulan di tahun kita tiap tahun tuh mencanangkan tema untuk tiap tahunnya. Nah tahun ini tuh dicanangkan tuh Filipi 4, 6 sampai 8 gitu ya, mengenai kekhawatiran atas ketidakpastian. Nah itu sebenarnya kan di situ Tuhan juga kasih solusinya, jawabannya. Nah yang saya mau tanya ya, mungkin buat kita semua juga, pasti kan hidup itu kan penuh, hidup itu rangkaian keputusan dari pagi sampai malam bertahun-tahun, itu rangkaian keputusan. Nah kalau tadi pastor kan kesaksian dua-duanya pasti ada yang dikorbankan gitu kan. Kalau tadi pastor ada mau jadi pilot, wah padahal dari awal udah pengen banget gitu ya, ternyata belok gitu ya, cara jalannya itu beda. Pastor Gary dari profesional langsung panggilan juga nih, panggilan melayani Tuhan juga gitu ya. Ternyata passionnya dua-duanya dapat gitu ya. Satu jadi pilotnya manusia nih, anak-anak muda gitu ya. Ini satu jadi pengajar gitu. Nah tapi itu kan ketahuannya pas udah tadi Pastor Gary bilang kan sukses, Tuhan buka keberhasilan gitu kan. Nah mungkin kalau dari di antara kita itu ada kan pengen tahu contekan gitu ya, pengen tahu clue. Kadang kan kita tipikal orang tuh pengen tahu, kayak tadi Bro Terry tanya ya, kira-kira kalau benar dari Tuhan tuh gimana? Sinyal, tadi bicara sinyal ya, kepekaan gitu ya. Kadang juga kita butuh hikmat gitu ya. Nah kembali lagi pengorbanan, ada pasti unsur pengorbanan gitu ya. Nah ini juga saya mau nanya sih, karena kebetulan saya juga akan mengambil satu keputusan yang besar dalam kehidupan hidup saya gitu ya. Dan ini bukan berarti saya baru pertama kali dalam hidup saya ini, udah berapa kali saya harus mengambil keputusan besar gitu dalam kehidupan saya. Tadi Pastor Gary bilang kan, tanya ke ahlinya. Kadang kita yang udah banyak pengalaman pun kita belum tentu ahli gitu, karena gimana ya, kita nggak pernah akan tahu gitu di depan kita seperti apa. Tapi sebenarnya memang tadi ya, memang dasarnya mesti firman Tuhan gitu ya, kepekaan sama Tuhan juga. Nah yang saya mau tanyakan begini, kadang kan orang di satu titik perempatan, di pertigaan jalan gitu ya, di pertigaan jalan ada kekhawatiran, pasti ada kekhawatiran. Lalu makanya di kalimat yang di Yosua itu kuatkan teguhkan, berkali-kali juga di Alkitab kuatkan teguhkan. Nah peneguhan bagaimana gitu, mungkin nanti Pastor bisa merefresh pertanyaan saya. Kadang kita di tengah ketidakpastian itu, kita harus memilih. Tadi Pastor juga sebutkan mengenai damai sejahtera, karena yang di ayat tadi yang 4 Filipi 4:6 itu ada damai sejahtera juga. Nah buktinya kan kalau dari Tuhan itu katanya damai sejahtera gitu ya. Terus tadi juga Pastor kesaksian damai sejahtera, dua-duanya terbukti itu jalan dari Tuhan. Tapi kadang tadi Pastor juga bilang tentang sinyal, melihat keadaan. Ini saya coba merangkum tadi ya, merangkum kepekaan gitu ya. Kalau kita di satu pertigaan tadi ya, kita melihat di surrounding kita, kalau saya diem aja nih, bisa-bisa saya di comfort zone gitu ya, di comfort zone. Sebenarnya saya butuh satu langkah. Nah satu langkah itu butuh iman. Nah lalu kita kadang khawatir, tapi kan kedepannya nggak banyak banget nih tantangan nggak jelas. Kita sebagai manusia Tuhan kasih cara berpikir, ya, kalau begini kan nanti akan seperti ini, kita sudah melihat. Nah gimana memastikan dan bahwa sampai mirip sepertinya sama Bro Terry tadi,
bahwa langkah kita itu benar-benar seturut kehendak Tuhan. Di tengah ketidakpastian tadi, di tengah segala keraguan tadi, gimana mungkin makin berjalannya meneguhkan tadi, kalau Pastor bilang kan, ada damai sejahtera, ada kesuksesan. Nah, itu saya nggak tahu nih, pertanyaan saya mungkin ini sambil mengutarakan isi hati saya sih. Nah, mungkin kegalauan teman-teman juga seperti itu, mungkin anak-anak muda, kok kan hidup ini perlu ketidakpastian. Gimana kita benar-benar pasti itu suara Tuhan, terus gimana kita yakin dengan segala ketidakpastian di depan itu, Tuhan pasti sanggupkan kita. Itu sih Pastor. Semoga sampai ini yang maksud saya, Pastor. Oke, terima kasih. Ini memang dilema nih rekan-rekan. Harus tahu dulu bahwa Tuhan bisa bicara lewat beberapa cara. Bisa audible nggak? Bisa. Gembala sidang kita dengarnya audible. Maksudnya benar-benar dengar di telinga. Saya pernah nggak? Pernah. Nah, jadi yang pertama itu tapi kalau sampai nggak audible, maka yang pertama pastikan begini. Suara Tuhan tidak mungkin bertentangan sama Alkitab. Ya, nggak mungkin. Tumpang tangan, mobil itu akan jadi milikmu, tapi mobil punya orang. Ya, kalau kecuali mobil baru gitu kan. Ya, atau misalnya contoh. Doain dia supaya dia menjadi pacar kamu, tapi lu punya orang. Nggak mungkin. Jadi yang pertama nggak mungkin bertentangan sama firman Tuhan. Yang kedua, suara Tuhan selalu ada konfirmasi. Ini di awal-awalnya ya. Selalu ada confirmation from men of God. Selalu ada konfirmasi dari orang-orangnya Tuhan. Orang-orang yang diurapi, gitu ya. Nah, saya begitu masuk ke pendeta juga ada yang konfirmasi, "You jadi hamba Tuhan." Saya ingat sekali kalimat itu. Yang ketiga, Tuhan akan konfirmasi lewat kejadian-kejadian. Kalau memang itu jalan dari Tuhan, Tuhan akan kirim orang-orang yang tanda petik seperti memudahkan langkah kita. Ya, kalau misalnya Tuhan sudah gerakan, ambil contoh ya, anaknya Pak Alfredo untuk ke New York, tiba-tiba ada orang yang bantuin untuk urus visanya lah mungkin, permitnya pasti ada. Jadi ada konfirmasi melalui kejadian-kejadian. Itu sih yang konfirmasi awal paling gampang kita. Jadi satu, nggak mungkin bertentangan dengan Tuhan. Yang kedua ada confirmation from men of God, ya, orang-orangnya Tuhan. Dan yang ketiga adalah konfirmasi berdasarkan kejadian. Karena kalau untuk Bro Terry bilang ini, kalau untuk memilih antara, Tuhan, ini pilihannya antara Esther dengan Siti, gampang itu. Ya, pilih aja Esther karena sesuai firman Tuhan. Tapi yang bingung kan pilihannya antara Esther sama Naomi. Gitu kan, Bro? Nah, tapi maksud saya ya, antara baik dengan baik, maka tiga hal tadi. Gitu. Sedikit mengonfirmasi juga Om. Sebenarnya yang tadi Pastor Gary sampaikan itu juga saya alami Om. Waktu saya masih bimbang dan saya dilema masuk sekolah teologi, saya masih denial sampai semester 7 teologi. Sampai saya tuh niatnya nggak akan melanjutin Om. Saya tuh sebenarnya udah hampir di DO. Karena saya sengaja memang nggak mau beresin. Karena saya masih menolak sama panggilan itu. Menolak sama apa yang sebenarnya tadi Pak Netikari bilang udah dikasih, semuanya dikasih kemudahan. Kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa nggak saya lakuin dari semester 1 aja? Kenapa harus nunggu sampai semester akhir mau nyusun skripsi? Karena saya mentoknya udah di situ. Saya bukannya saya nggak mampu, saya bisa, tapi saya nggak mau sampai titik itu. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan benar-benar kasih kemudahan. Konfirmasinya kayak gitu Om, lebih apa ya? Dikasih kemudahan supaya saya bisa lulus dari kampusnya. Karena sebenarnya saya tuh harusnya udah gak bisa lulus. Kalau dipikir-pikir saya sebenarnya harusnya udah gak punya STH di belakangnya. Karena dari akademisnya emang udah gak bisa. Karena memang saya gak mau itu sebenarnya untuk punya STH di belakang. Karena saya merasa sampai terakhir tuh denial, saya bukan itu kok. Saya masih pengen jadi pilot. Makanya saya waktu itu benar-benar nggak tahu. Yang kayak tadi mungkin
Om bingungnya ya, ini benar dari Tuhan atau enggak, ini yakin kan Tuhan maunya di situ atau enggak. Sampai akhirnya ya Tuhan sadarin saya lewat kejadian-kejadian itu Om. Segala sesuatunya dipermudah. Yang harusnya saya nyusun skripsi dengan waktu 6 bulan, tapi nggak tahu dari mana Om. Saya dapat pembimbing yang baik, dapat pembimbing yang kooperatif. Saya cuma 3 bulan waktu itu nyusun skripsinya sampai akhirnya beres. Karena memang waktu itu juga ada sedikit pressure dari calon istri waktu itu. Kalau nggak lulus kita nggak usah nikah. Waktu itu memang ada pressure juga, itu alasannya salah satunya. Tapi waktu, kalau tadi balik lagi ke yang pertama, kalau kita tahu masa depan kita tuh, kita harus tahu dulu bahwa masa depan kita itu bukan tekanan, tapi panggilan. Supaya nanti hasilnya dikit-dikit kelihatan. Karena keberanian iman tuh saya bisa bilang kayak kita bodybuilding ya. Harus dilatih dikit-dikit supaya nanti hasilnya kelihatan. Gak yang instan, karena kalau instan langsung jadi efeknya banyak Om. Bukan damai sejahtera yang tadi kita udah diskusi bareng-bareng, tapi malah kecelakaan. Akhirnya cuma cedera aja kalau kita maunya instan. Makanya ya itu keberanian iman kita harus lihat dari hal-hal kecil yang dilakuin, karena tiap hal-hal kecil itu ada perubahannya kok, ada hasilnya kok. Walaupun kita ngelakuinnya kecil, tapi sebenarnya ada hasilnya. Itu aja mungkin Pak Dan. Juga atas pertanyaannya. Mungkin boleh kita ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, boleh dua pertanyaan lagi teman-teman. Yang mau nanya, oke. Atau MC-nya mau nanya? Intinya. Jadi kita tanya MC. Kalau kita tanya MC. Oh, baik. Kita rumah tadi. Shalom Pak Gedi, Madam calon pastor lah pasti itu ya, kan udah dibilang sama Pak Gedi. Saya selama ini tuh cukup sering melayani anak-anak muda, ya. Sebenarnya termasuk anak sendiri lah ya. Kayak tadi kan seperti bahas Rachel, 1 bulan lebih yang lalu juga sebenarnya dia udah diterima kerja. Waktu dia kasih tahu saya itu dia bilang nggak mungkin kalau nggak dari Tuhan sih gimana gitu. Oh iya saya pegang omongannya, kan itu kan berarti pribadi dia sama Tuhan. Tapi somehow akhirnya dia lepas dalam waktu 1 minggu. Ya itu dia idealismenya cukup tinggi untuk soal kerjaan. Terus dan atas anugerah Tuhan semalam jam 4 pagi tadi dia telepon video call dan dia bilang dia sudah dapat pekerjaan baru lagi di salah satu. Jadi di CUNY ya, City University of New York itu kan ada ya ini ya kayak komunitas kampus-kampus yang dikelola oleh pemerintah gitu. Nah cuman ya itu semua karena kasih anugerah ya. Ini kan kita temanya step forward in faith ya, ada kaitannya juga dengan career talk. Cuman akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, cukup sering ya, bahkan kemarin juga di pelayanan kita di baptisan ya Pak Giri, tidak pernah bisa saya hitung anak-anak muda termasuk yang karir bagus, kuliah juga bagus, tapi mau bunuh diri banyak banget di baptisan. Terus kalau saya lagi ketemu orang tuanya, dia bawa anaknya. Tapi sebenarnya ketika kita peluk doang di kolam, dia udah rilis gitu. Nah, ini kan kaitannya dengan Yosua. Tadi berapa? Yosua 1 ayat 9. Ya kan? Ada juga yang aktif melayani. Kita ini kan nggak pernah tahu ya, casing luar kita kan bisa kita modify lah ya. Tapi manusia batinnya kita ini nggak bisa kita bohongin karena itu relasinya dengan Roh Kudus. Nah, kira-kira menurut Pak Geri juga rekan ada ya kan, dua-duanya sama-sama
Tuhan panggil aktif melayani. Itu makanya waktu kita mereview profile, saya bilang wah dua-duanya aja, itu bisa diambil intisari-intisari melayaninya, tapi tetap juga aktif di dunia sekuler. Nah, menurut pengamatan Pak Geri dan Evangelis Arda gimana tuh? Aktif melayani, karir bagus, edukasi juga baik, tapi juga punya histori mau bunuh diri, dan itu banyak terjadi, sangat banyak. Terakhir itu kemarin kita di baptisan itu sebagian besar anak muda dan sebagian besar mau mengakhiri hidupnya, padahal begitu digali dari diri dia doang sebenarnya. Apakah memang pernah mengalami traumatik atau apa, itu kan perlu session khusus. Nah, mungkin boleh dibagikan karena di sini juga pasti perlu juga untuk pembekalan, ada orang tua juga di sini kan ya. Gitu. Boleh, terima kasih teman-teman. Iya. Wah, ini pertanyaannya berat tapi realistis loh. Karena baru kejadian kemarin itu ada banyak kasus seperti itu. Saya tadi nyampe di Newton ini itu juga kayaknya dari jam 3:30 deh dari Newton. Cuma saya ke kopi sebelah karena ada jemaat yang konseling. Jadi ada banyak orang yang karirnya oke, keren, nggak usah karir lah, pelayanannya bagus tapi rapuh di dalam. Kenapa? Karena mereka itu, ini istilah saya ya, seperti ada dua, kalau keberanian juga terlalu berat, dua gaya yang mereka tampilkan. Jadi ada gaya yang mereka mau dilihat orang bahwa mereka fine, baik-baik saja, tetapi di dalamnya sebenarnya mereka rapuh. Nah, pertanyaannya kenapa bisa jadi seperti itu? Nanti mungkin Pastor Arga bantu untuk aspek rohaninya ya. Udah pikir ya, aspek rohaninya. Tapi saya mau ngomongin dari sudut pandang psikologisnya dulu. Karena yang pertama, sadarkah Anda bahwa orang yang hidup dalam tekanan berat itu adalah orang-orang, cuma ada dua cirinya. Dan ini bertolak belakang. Yang pertama adalah orang yang terlalu menganggap dunia ini jahat dan brutal. Jadi dia nggak percaya. Kalau dalam psikologis kita sebutnya dengan generalisasi. Disakitin sama cowok nih, dia bilang semua laki-laki sama. Ya kan? Dia bisa trauma begitu. Dia pernah disakiti sama perempuan rambutnya keriting, misalnya contoh. Sejak saat itu dia anggap, wah jangankan perempuan rambut keriting, makan Indomie aja jadi takut. Karena teringat. Itu namanya generalisasi. Nah, yang kedua, orang yang bisa tipikal seperti itu adalah orang yang ini hampa di dalam begini, nggak punya orang yang dia percaya untuk dia curhatin. Makanya rekan-rekan tahu nggak kalau di Amerika itu ada banyak dulu ya kasus-kasus artis bunuh diri, dan mayoritas yang bunuh diri adalah pelawak komedian. Ya, Robin Williams lah salah satunya. Artinya apa? Mereka ada sesuatu yang ditampilkan, dianggap lucu dulu, tapi dalamnya hampa. Nah, jadi rekan-rekan, dari sisi psikologis dulu, yang pertama, carilah teman-teman yang bisa dipercaya. Di sini kan ada kakak-kakak rohani juga, maksudnya teman-teman rohani juga, begitu kan? Ngobrol. Karena kalau nggak ngobrol, jangan menganggap diri kita kuat, kita lemah kok. Makanya butuh teman. Dan carilah teman-teman yang bisa dipercaya. Dan yang kedua, Anda harus ada dalam komunitas yang benar. Karena kalau komunitasnya salah, bahaya juga. Ya, punya komunitas yang benar, punya teman-teman yang saling menopang, yang ketika dia lagi jatuh bukan bilang cie, bukan yang temannya lagi jatuh lalu tiba-tiba mukanya lagi sedih, difoto lalu dijadiin apa namanya itu emoticon, stiker, ya. Jadi carilah teman-teman yang bertumbuh. Itu sih kalau dari aspek non rohaninya. Pendeta Anda akan jelaskan dari rohani. Kasih PR tiba-tiba. Oke. Ini berdasarkan pengalaman ya, terutama karena waktu saya di Bandung, saya sempat bantu pemuda juga. Jadi beberapa, dan ada 2 case yang bisa dijadikan perbandingan, dan akhirnya saya bisa menyimpulkan sendiri. Dia karir bagus, yang tadi kayak Tante Roma bilang, karir bagus, keluarganya harmonis, hidupnya enak. Yang satu lagi ya biasa-biasa aja, keluarganya biasa, ya harmonis,
Tapi kalau dibandingkan dengan yang kita lihat sama keluarga yang pertama, jauh memang. Dari segi ekonomi juga yang pertama lebih oke dibandingin yang kedua. Secara karir jauh, yang dia umurnya nggak terlalu jauh, tapi yang kedua ini memang belum punya kerjaan yang pasti, dalam tanda kutip yang masih serabutan. Cuman yang pertama dia udah punya karir, dia udah punya kedudukan di posisi kerjanya. Tapi dua-duanya dalam tentang waktu yang berbeda pernah mau bukan konseling ya, mungkin karena waktu itu saya belum khotbah. Cuman karena waktu saya lama pelayanan di Bunargas, jadi mungkin dia melihat saya lama di Bunargas, dia nanya akhirnya. Sama kasusnya, saya capek kah? Saya jenuh kah? Saya bingung kah? Tapi yang satu lagi dia cuman minta selalu ngomong ke saya, Kak, tolong doain supaya saya dapat kerjaan ya tetap, tolong doain supaya saya punya penghasilan yang cukup, dia bilangnya kayak gitu. Sampai di satu momen akhirnya saya melihat yang punya karir bagus, yang punya keluarga harmonis, yang punya ekonominya cukup baik, yang saya bisa ambil dia cuma kurang rasa syukur aja gitu. Karena kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang naruh semuanya tuh sama pencapaian apa yang dia udah didapat. Kalau kita ngelihat medsos zaman sekarang, makanya tadi saya bilang harus difilter teman-teman. Karena zaman sekarang semuanya mulai nunjukin kehebatan, mulai nunjukin kemampuan, mulai nunjukin kekayaan, mulai nunjukin gaya hidup yang hedonisme. Supaya apa? Supaya dapat apa yang namanya Pak? Validasi dari orang-orang. Nah, waktu mereka udah effort semuanya sama hal-hal itu, kalau nggak dapat validasi itu mereka sendiri yang stres, mereka sendiri yang akhirnya jenuh, malah akhirnya mau ambil keputusan buat bunuh diri gitu. Nah, sama yang tadi perbandingan yang saya lihat, ya mereka kurang rasa syukur. Padahal dua-duanya pelayanan, dua-duanya aktif pelayanan. Tapi mungkin kalau yang saya bisa lihat, mereka yang satu kurang ada rasa syukur, yang satu ya udah jalanin aja. Tapi saya bersyukur sama apa yang saya punya. Makanya saya cuma minta doain aja Kak, supaya saya dapat kerjaan, supaya saya dapat penghasilan yang tetap. Dia nggak punya tujuan apa-apa, dia nggak punya harapan yang gimana ya, tadi butuh validasi. Makanya kalau saya sih sekarang anak-anak muda, buat segala apapun yang udah punya, yang kalian punya sekarang, entah itu keluarga, entah itu materi, entah itu pekerjaan, entah itu jabatan, bersyukur aja. Karena posisi kita yang sekarang tuh banyak yang pengen di belakang, posisi kita yang sekarang tuh banyak yang pengen di bawah. Jadi bersyukur aja. Jadi sekalipun nanti ada badainya, sekalipun nanti mungkin ada di posisi yang enggak pengen kita ada di situ, kita tetap mengucap syukur. Bukan artinya jenuh, bukan artinya burn out, maka nantinya karena terlalu sering melayani, dia pikir ujungnya bakal oke nih, ujungnya bakal baik-baik aja. Tapi akhirnya burn out, akhirnya memutuskan untuk cabut dari pelayanan, akhirnya nggak kayak gitu. Jadi ya semuanya harus ada rasa syukur, itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Teman-teman semua. Mungkin Bapak ada pertanyaan untuk pastor semua. Oke, boleh. Satu pertanyaan lagi. Ini jarang-jarang loh, ikannya jarang-jarang, jadi sebisa mungkin banyak bertanya. Shalom Pak Pendeta Gary dan Kak Arda ya. Saya kebetulan kerja gitu. Saya juga melayani di sini. Kebetulan berkat kebaikan Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk melayani juga di sini.
saya baru di sini melayani karena Bu Roma ajak saya melayani, jadi puji Tuhan sekali, bersyukur sekali bisa melayani. Saya kebetulan kan sambil kerja, jadi kalau buat saya pribadi, saya tuh merasakan perbedaan gitu. Kalau pada saat saya sudah melayani dan belum melayani, gitu. Waktu saya belum melayani itu kalau di tempat kerjaan kan kita bawaannya suka gampang marah, emosi gitu ya. Terus kita merasa paling benar dan banyaklah gitu. Kalau setelah melayani itu semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak doa sama Tuhan, komunikasi gitu, banyak arahan juga dari Bu Roma dan Pak Alfredo gitu. Jadi semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak komunikasi sama Tuhan, doa jadi sedikit banyak tuh banyak perubahan yang saya lakukan di tempat pekerjaan, khususnya untuk sikap pribadi gitu. Nah, yang aku mau tanya cuma gini aja, rasa khawatir itu waktu belum melayani sama sesudah melayani itu ada yang saya rasa saya belum merasakan perubahan besar, rasa khawatir yang kayaknya sebelum saya melayani sampai sekarang saya sudah melayani, rasa khawatir itu kayaknya yang kayaknya lebih susah untuk dilawan gitu, dihilangkan. Baik itu masalah di rumah, di keluarga, di tempat kerjaan gitu. Rasa khawatir itu kayaknya kadang tuh lebih mendominasi gitu. Kalau kadang tuh khawatirnya ini nanti ini gimana ya gitu, ini gimana ya, karena kebetulan kan di rumah saya tulang punggung, jadi semua tuh dipikirkan gitu. Terus di pekerjaan juga kita ada tim dan semua juga dipikirkan. Jadi kadang tuh rasa khawatir itu yang luar biasa gitu. Udah doa, udah minta sama Tuhan gitu, udah minta Roh Kudus juga pimpin, tapi kadang tuh rasa khawatir kita tuh lebih dominan kadang. Nah, yang jadi pertanyaan aku, gimana sih setiap harinya kita supaya kita tuh tidak didominasi rasa khawatir gitu, dalam mengambil keputusan, terus dalam menjalani hari-hari kita gitu kan, karena lingkungan sekitar kita itu kan kadang juga tadi seperti Bapak bilang kadang bisa jadi toksik juga gitu. Di sekitar kita nih banyak orang-orang yang beda iman gitu kan, beda iman, beda pola pikir, cara doa kita berbeda, cara pandang kita berbeda, jadi kadang itu juga yang bikin kita tuh susah juga. Waktu di gereja kita jadi pribadi yang baik gitu, begitu nanti di luar tuh di luar kita jadi kena pengaruh lagi gitu, akhirnya tadinya kita nggak khawatir jadi khawatir lagi. Jadi pertanyaannya itu aja, gimana cara kita tuh menjalani hari-hari kita nggak didominasi rasa khawatir dalam setiap mengambil keputusan atau menjalani hari-hari kita. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Yang pertama, saya kutip kalimatnya Pendeta Aristo. Pendeta Aristo pernah bilang begini, kekhawatiran itu jangan berlebihan. Kita harus ada di tengah-tengahnya, tapi jangan cuek juga. Karena kalau sampai cuek juga bahaya. Tengah-tengahnya antara khawatir dengan cuek, tengah-tengahnya namanya berjaga-jagalah. Itu kan kata Pendeta Aristo. Saya kutip kalimat Gebal Sidang. Gebal Sidang bilang begini, mayoritas apa yang kita takutkan itu tidak terjadi loh.